Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang struktur dan bagian sel tumbuhan, jaringan meristem, jaringan dewasa, dan kita akan membahas satu persatu dari materi tersebut. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu organel sel tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sel. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup, secara struktural dan fungsional tersusun dari berbagai organel sel. Terdapat 11 organel sel dan fungsinya pada tumbuhan. Namun sebelum kita mengetahui macam-macamnya, kita akan membahas tentang pengertian organel sel. Organel sel adalah bagian tertentu di dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Macam-macam organel sel dimulai dari dinding sel, membran sel, hingga mikrofilamen. Adapun macam-macam atau jenis-jenis organel sel tumbuhan. Jenis-jenis organel sel tumbuhan yang pertama terdapat dinding sel. Dinding sel ini merupakan lapisan yang paling keluar dari sel. Lapisan ini mengelilingi dan membatasi ruang sel untuk berkembang. Dinding sel juga memiliki struktur yang kuat dan ada yang kaku, tapi tetap fleksibel. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari dinding sel. Jenis-jenis organel sel selanjutnya yaitu membran sel. Membran sel ini merupakan selaput dari molekul lemak dan protein. Memiliki beberapa fungsi yaitu mengatur keluar masuknya molekul ke sel, melindungi isi sel, menerima rangsangan dari luar area sebagai reseptor. Jenis-jenis atau macam-macam organel sel tumbuhan selanjutnya yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel adalah bagian tumbuhan yang terbesar. Bagian ini dikenal juga dengan istilah nukleus. Letaknya berada di tengah dan berbentuk bulat, memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satu fungsi inti sel yaitu mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, dan menyimpan informasi genetik. Jenis-jenis atau macam-macam organel sel tumbuhan selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan bagian cair dalam sel. Di sekitar sitoplasma terdapat organel-organel sel yang bersifat hidup dan fungsinya masing-masing. Adapun fungsinya sebagai pelarut zat kimia dan sebagai media untuk reaksi kimia sel. Macam-macam atau jenis-jenis organel sel tumbuhan selanjutnya adanya plastida. Plastida ini adalah bagian sel yang berwarna hijau. Ia mengandung zat hijau daun atau yang sering kita sebut dengan klorofil. Maka dari itu, organel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Umumnya, plastida dapat membelah, tumbuh, dan dinamis, sehingga berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Memiliki fungsi untuk melakukan fotosintesis agar dapat menghasilkan karbohidrat. Selanjutnya vakuola. Vakuola ini memiliki pengertian yaitu organel yang berisi cairan atau cadangan makanan, dan pigmen dengan rongga dan membran. Ini merupakan organel terbesar dari sisi volume di sel tumbuhan. Cairan di vakuola mengandung enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam, termasuk juga asam amino, asam organik, glukosa, dan gas. Vakuola juga memiliki beberapa fungsi, yaitu tempat menyimpan cadangan makanan, tempat mengatur turgoritas sel, dan tempat penimbun sisa metabolisme. Macam-macam atau jenis organel sel tumbuhan berikutnya yaitu ribosom. Ribosom ini adalah organel terkecil di tumbuhan yang berbentuk butiran-butiran bulat dan melekat sepanjang retikulum endoplasma. Namun, ribosom ada juga yang hidup sendiri terpisah di sitoplasma, memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Pengertian dari retikulum endoplasma adalah struktur benang yang bermuara di inti sel dan terdiri dari dua bagian, yaitu retikulum granuler atau kasar
dan retikulum agranuler atau halus. Dan adapun fungsi dari retikulum endoplasma yaitu macam-macam atau jenis-jenis organ sel tumbuhan selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria ini memiliki pengertian yaitu organ sel tumbuhan yang memiliki membran dalam dan luar. Bagian dari mitokondria ini seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau krista. Memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi dan tempat berlangsungnya siklus Krebs. Macam-macam atau jenis-jenis organ sel tumbuhan selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah kumpulan ruang gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Letak badan Golgi ada di antara retikulum endoplasma dan membran sel. Memiliki fungsi yaitu sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Dan juga sebagai memilah dan mengirim produk sel. Dan yang terakhir, jenis-jenis organ sel tumbuhan yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus itu merupakan rangka sel, sementara mikrofilamen merupakan alat gerak sel. Adapun fungsi dari mikrotubulus dan mikrofilamen yaitu untuk mempertahankan bentuk sel dan berperan dalam pergerakan sel. Nah, itu tadi pembahasan tentang organ sel tumbuhan beserta dengan fungsinya. Dan selanjutnya akan membahas tentang pembahasan yang kedua yaitu tentang jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem juga memiliki beberapa ciri-ciri yaitu memiliki dinding sel yang tipis, nukleus berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakuola yang kecil bahkan tidak ada, dan tidak menyimpan cadangan makanan. Berikut ini adalah penjelasan tentang letak-letak jaringan meristem. Dilihat sampai habis ya. Pembahasan yang ketiga tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang selnya sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Memiliki ciri-ciri yaitu ukuran selnya yang relatif besar, terdapat ruang antar sel, dinding selnya mengalami penebalan, vakuola yang berukuran besar, dan sitoplasma sedikit. Berikut adalah fungsi-fungsi dari jaringan dewasa.
Pembahasan yang keempat tentang jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini terletak paling luar, menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Selnya merupakan sel hidup tanpa klorofil. Adapun fungsi-fungsi dari jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung, menyerap air dan mineral, dan mencegah evaporasi pada batang dan daun. Sel epidermis juga dapat berkembang menjadi alat tambahan yang disebut derivat epidermis. Berikut ini adalah bentuk dari derivat epidermis. Pembahasan yang kelima tentang jaringan penguat atau jaringan kolenkim. Jaringan ini merupakan organ penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif membelah. Terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari. Tersusun atas sel hidup, dinding sel tidak ada lignin tetapi mengandung selulosa, penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Adapun bentuk-bentuk jaringan kolenkim sebagai berikut. Pembahasan yang terakhir tentang jaringan penguat atau jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim itu merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Jaringan sklerenkim juga bisa terjadi penebalan merata di seluruh dinding sel, yang merupakan sel mati. Memiliki dinding sel sekunder tebal dan disusun oleh lignit. Dan termasuk juga jaringan berupa yang pertama serabut sklerenkim, yaitu sel yang berbentuk serat. Dan yang kedua sklereid atau sel batu, yaitu sel yang mati tapi protoplasmanya tetap aktif. Mungkin sampai di sini video pembelajaran tentang anatomi tumbuhan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf.